Halo Sobat Tikmas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas masalah penganggaran ARKAS untuk BOP PAUD maupun BOP kesetaraan. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih kebingungan masalah penganggaran ARKAS-nya yang dikombinasikan dengan PBD, di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan dan teknik dalam pembuatan ARKAS-nya. Dan bagi teman-teman supaya paham, bisa simak video ini baik-baik karena saya akan menjelaskan secara detail bagi teman-teman yang masih baru mendapatkan BOP tahun ini maupun yang sudah lama. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa support dengan menekan tombol like, subscribe channel, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain karena semuanya itu gratis teman-teman. Oke, langsung saja pada paparan. Baik teman-teman, di sini untuk perencanaan anggaran di tahun 2024 ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan, yaitu yang pertama, langkah awal dari nol adalah teman-teman wajib mendownload rapor satuan pendidikan. Kemudian dari hasil rapornya yang diunduh ini disusun RKT sesuai rekomendasinya, baik yang berwarna merah, berwarna kuning maupun berwarna hijau. Nanti untuk peningkatan ya. Kemudian pilah-pilah kegiatan yang membutuhkan anggaran teman-teman. Jadi dari pembedahan rapor ini akan ada kegiatan yang membutuhkan anggaran dan juga tidak membutuhkan anggaran. Yang membutuhkan anggaran otomatis nanti bisa langsung dimasukkan pada lembar kerja ARKAS. Seperti itu teman-teman. Cukup yang membutuhkan anggaran saja. Otomatis untuk agenda kegiatan tersebutlah yang kita ambil. Kemudian untuk langkah kedua, setelah teman-teman membedah rapor pendidikan, adalah membuat rencana kegiatan satuan pendidikan untuk 1 tahun ke depan atau bisa disebut RKT-nya. Nah, di sini teman-teman setelah membuat perencanaan kegiatan sesuai kalender pendidikan, maka teman-teman bisa mengidentifikasi untuk kegiatan yang akan teman-teman lakukan untuk kebutuhan baik alat, barang, jasa. Setiap kegiatan ini dibutuhkan anggarannya. Jadi teman-teman wajib mengidentifikasi apa saja alat dan barang maupun jasanya yang diprioritaskan dalam kegiatan. Otomatis kegiatan pembelajaran pun semuanya masuk pada standar proses. Itu langkah yang pertama. Kemudian nomor 3 adalah cek sarana maupun prasarana satuan pendidikan. Ini nanti untuk masuk pada penganggaran pengadaan maupun perawatan barang modal. Jadi apa yang teman-teman miliki di satuan pendidikan ini bisa dicek untuk bagian sarprasnya. Kemudian setelah ini sudah sesuai, sudah teridentifikasi semua, maka teman-teman kombinasikan RKT dari agenda kegiatan tahunan dari satuan pendidikan dengan PBD-nya. Jadi dikombinasikan apa yang dibutuhkan nanti dirancang dalam satu lembar kerja di dalam ARKAS. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dari langkah kedua ini. Kemudian untuk yang ketiga, susun lembar kerja ARKAS ini sesuai program satuan pendidikannya. Contohnya, apabila teman-teman selalu ada kegiatan PPDB, ini pastinya ada di setiap bulan apa untuk kegiatan program PPDB-nya. Ini bisa diatur untuk kegiatannya dan kebutuhannya. Ini yang dimaksud pada poin 1. Kemudian teman-teman yang belum menginstal ARKAS versi 4 yang terbaru saat ini adalah versi 4.1.2,
teman-teman bisa unduh yang terbaru, dan yang sudah mengunduh bisa diupdate ke versi yang terbaru untuk pemutakhiran RKAS untuk sistemnya. Kemudian teman-teman bisa inputkan lembar kerja yang sudah disusun pada Excel ke lembar kerja RKAS untuk pengajuan lembar pengesahan pada Dinas Pendidikan. Ini proses yang sudah finish ya teman-teman, jadi sudah tersusun dengan baik, kita siap input ke RKAS-nya. Kemudian untuk perencanaan di dalam RKAS ini ada teknik untuk perencanaannya, baik barang, jasa, ataupun modal. Untuk pengadaan barang ataupun jasa, teman-teman bisa melihat di RKAS-nya yang sudah disusun dengan melihat pada aplikasi RKAS ini disesuaikan, baik untuk pengadaan barang, jasa, maupun modal. Di sini untuk pengadaan barang dan jasa, satuan pendidikan apabila membeli sebuah barang ataupun jasa pastinya menggunakan SIPLAH. Nah, disinilah teman-teman untuk harga ini menyesuaikan pada harga SIPLAH, jadi sudah masuk pada pajak PPN. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk harga satuannya bisa langsung lihat pada SIPLAH apabila sudah menggunakan SIPLAH dalam pembelanjaan dan menggunakan rekening giro. Kemudian untuk belanja modal, setiap satuan pendidikan dapat mengadakan peralatan, yaitu untuk multimedia, untuk pendukung pembelajaran pastinya ya, dan untuk alat-alatnya teman-teman pastinya membeli pada SIPLAH. Nah, di sini adalah tips dalam penganggaran RKAS supaya teman-teman ini tidak kebingungan dalam penganggaran. Untuk yang pertama, pastinya teman-teman setiap kegiatan membutuhkan bahan ataupun alat maupun barang dan jasa rutin ya. Yaitu contohnya adalah listrik, internet, ATK, administrasi kantor, ini yang pasti rutin kita harus beli di dalam mendukung operasional satuan pendidikan. Nah, untuk yang lainnya ini teman-teman bisa sesuaikan untuk di setiap satuan pendidikan apa yang rutin setiap kali dibeli dalam satu bulannya. Kemudian yang kedua, teman-teman anggarkan untuk belanja honor, baik honor pendidik maupun honor tenaga kependidikan. Nah, di sini yang sering ditanyakan, yang masih menjadi problema teman-teman, untuk pendidik ini apakah untuk honornya dibuat bulanan ataupun jam pelajaran? Ini sesuai kebijakan lembaga masing-masing. Apabila setiap pendidik ini diberikan honor bulanan, maka sudah tidak dihitung untuk jam pelajarannya. Dan juga sebaliknya, apabila teman-teman setiap pendidik ini diberikan anggaran untuk setiap jam pelajaran dikalikan honor setiap pelajarannya ini berapa, ini maka sudah tidak bisa dianggarkan ke honor bulanan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan apabila jam pelajaran yang diberikan honornya, bukan bulanan. Kemudian untuk tenaga kependidikan ini pastinya bulanan, karena untuk tenaga kependidikan ini adalah full timer, termasuk tenaga administrasi atau TU ya teman-teman, ataupun security apabila ada security, maupun tenaga kebersihan apabila memiliki tenaga kebersihan. Itu adalah tenaga kependidikan dan sifatnya gaji bulanan. Kemudian ada pertanyaan, apabila setiap orang ini merangkap jabatan, apakah honornya juga mendapatkan double? Sesuai aturannya teman-teman, yang bisa diberikan honor dari BOP adalah pendidik ataupun tenaga kependidikan yang belum diberikan honor daerah maupun satuan pendidikan yang belum memberikan honornya. Jadi apabila ada pendidik ataupun tenaga kependidikan yang merangkap jabatan, hanya satu yang bisa diberikan honor dari BOP. Contohnya, apabila teman-teman ini adalah operator RKAS
dan juga pendidik, maka harus salah satu yang diberikan, bisa pendidiknya ataupun bisa sebagai operatornya. Apabila yang diberikan honor atau dianggarkan dari BOP adalah pendidiknya, maka operator Arkas ini tidak bisa diberikan honor dalam penganggaran BOP. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, apabila sudah belanja barang yang rutinan, sudah memberikan honor, maka yang bisa dianggarkan selanjutnya adalah barang atau jasa habis pakai. Contohnya adalah ATK pendukung pembelajaran, sewa, perawatan barang, yaitu barang inventaris ya teman-teman, seperti komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya. Itu adalah perawatan barang, baik barang alat-alat kantor maupun alat untuk pembelajaran. Jadi belanja barang jasa habis pakai ini bisa kita anggarkan. Kemudian setelah itu kita bisa menganggarkan untuk pemeliharaan dan juga untuk perjalanan dinas. Jadi pemeliharaan ini bisa pemeliharaan gedung dan lain sebagainya terkait sarpras apabila yang sifatnya ini butuh diperbarui. Contohnya saja gedung perlu untuk dicat ulang ataupun ada gedung yang perlu kita perbaiki, maka bisa kita anggarkan dari pemeliharaan gedung ataupun yang lainnya. Kemudian untuk perjalanan dinas ini bisa kita anggarkan setelah itu ya. Jadi pastinya teman-teman setiap tahunnya ini akan ada perjalanan dinas untuk undangan, baik itu pelatihan, pelaporan maupun rapat koordinasi di setiap wilayah maupun di luar wilayah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu apabila ada sisa dana, bisa kita belanja modal baik peralatan maupun alat peraga. Untuk peralatan ini bisa peralatan kantor dan juga alat peraga, alat pembelajaran. Untuk pendukungnya ya teman-teman, contohnya kita bisa belanja komputer untuk kantor, bisa belanja laptop, kemudian printer dan lain sebagainya. Dan untuk alat pembelajaran ini bisa kita anggarkan untuk alat peraga maupun proyektor yang kita bisa gunakan di setiap ruang kelas. Itu untuk belanja modal, dan itu bisa kita anggarkan di paling akhir apabila memiliki sisa anggaran. Seperti itu ya teman-teman. Karena untuk belanja modal ini ada aturannya untuk masuk inventaris teman-teman. Makanya kita bisa taruh paling belakang apabila kita membutuhkan. Nah, untuk tahap selanjutnya, apabila semuanya dalam merancang Rkas itu sudah selesai pada Excel, kita untuk tahap selanjutnya adalah input lembar kerja pada Arkas, yaitu teman-teman bisa login pada Arkas 4. Kemudian teman-teman bisa input penganggaran tahun 2024, pastinya yang paling atas. Nanti masukkan penganggaran sesuai lembar kerja yang sudah teman-teman susun. Untuk Rkas ini sudah ada tutorialnya, bagi yang membutuhkan untuk PAUD maupun kesetaraan bisa cek pada video sebelumnya. Itu sudah ada untuk draft Excel ya teman-teman. Di sana teman-teman bisa unduh secara gratis. Dan ajukan pengesahan apabila sudah selesai sampai penganggaran 1 tahun, dan batas waktunya adalah 31 Desember 2023. Teman-teman sudah harus mengajukan untuk lembar kerja Rkasnya, supaya apa, nanti bisa segera disahkan dan juga syarat untuk realisasi dana BOSP baik BOP PAUD maupun BOP kesetaraan. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan pada video kali ini. Semoga teman-teman yang masih kebingungan cara menganggarkan Rkasnya setelah dibedah dalam PBD bisa segera terselesaikan masalahnya,
Dan teman-teman ingat, untuk penganggaran satuan harga bisa cek pada Siplah. Jadi untuk harganya itu pasti akan ada updating terbaru dengan yang saat ini sudah ada plus pajak. Jadi teman-teman sudah bisa nanti untuk langsung memasukkan satuan harga sesuai Siplah saja untuk mengurangi sisa dana ataupun kekurangan dana dalam penganggaran. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan penjelasan ini. Terima kasih. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya.